Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Senjata nuklir pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan-ilmuwan legendaris Manhattan Project Amerika Serikat pada era tahun 1945, pada era Perang Dunia Kedua. Dan diketahui saat itu Project Manhattan berhasil menelurkan 3 buah senjata nuklir pertama di dunia, yakni Trinity, Little Boy, dan Fat Man. Trinity adalah prototipe bom berjenis fisi plutonium yang diuji coba pertama pada 16 Juli 1945. Sedangkan kedua saudaranya, Little Boy dan Fat Man, digunakan untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua, di mana Little Boy atau anak laki-laki kecil, bom berjenis fisi uranium kemudian diledakkan di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945, dan Fat Man, si pria gendut, sebuah bom berjenis fusi plutonium uranium yang kemudian diledakkan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Sejak saat itulah Jepang kemudian menyerah kepada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat akhirnya berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat berhasil menguasai Pasifik, dan di Eropa pasukan Jerman berhasil dilumpuhkan oleh Rusia, juga Inggris bersama para sekutunya. Tapi berita kekalahan Jepang lah yang diketahui paling viral saat itu. Bagaimana tidak? Saat itulah dunia ditunjukkan bahwa senjata paling mematikan yang pernah dibuat oleh umat manusia telah tercipta, yakni senjata nuklir. Hal itu kemudian membuat pengaruh dan hegemoni Amerika Serikat terhadap ekonomi, keamanan, dan perpolitikan di dunia menjadi tak terelakkan bersama rival mereka, yakni Rusia. Tapi bedanya, di era tahun 40-an Rusia kalah satu langkah dari Amerika Serikat karena Rusia belum memiliki senjata nuklir. Dan kali ini Profesor Kardus akan membahas fakta agen mata-mata Rusia yang berhasil mengambil resep atau formula rahasia nuklir milik Amerika Serikat. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Iya, Josh Koval dengan nama sandi Delmar adalah seorang Yahudi Amerika yang lahir di Iowa, Amerika Serikat pada 25 Desember 1913 dan meninggal 31 Januari 2006 di Moskow, Rusia. Koval disebut-sebut adalah orang paling berjasa dalam pengembangan senjata nuklir Uni Soviet ketika dia masih bekerja pada GRU atau Direktorat Intelijen Utama Uni Soviet atau agen mata-mata elit Soviet pada era Perang Dunia Kedua. Koval diketahui membantu Uni Soviet untuk mencuri formula rahasia senjata nuklir Amerika Serikat. Diketahui di era tahun 40-an, Koval berhasil menjadi mata-mata Soviet pada proyek super rahasia Amerika Serikat, yakni pada Manhattan Project. Hal inilah yang di kemudian hari diperdebatkan oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat. Bagaimana bisa proyek yang sangat super rahasia dan sangat terlindung bisa disusupi oleh agen Soviet dan Amerika tidak mengetahuinya? Ya, proyek Manhattan memang sangat terlindung dan sangat dirahasiakan. Bahkan agar tidak bocor, kepala proyek Letnan Jenderal Leslie Groves membuat sistem yang bernama zona mati agar segala informasi dari proyek ini tidak keluar. Bahkan tim yang bekerja untuk proyek ini tidak boleh berbincang-bincang satu dengan yang lain dan diawasi sangat ketat. Namun pembatasan itu tidak berlaku untuk bagian pemeriksa paparan radiasi, dan kebetulan Koval ada pada posisi itu. Koval bekerja dengan memindai tubuh para pekerja dengan alat detektor radioaktif atau operator X-ray. Saat itu Koval pun dengan leluasa pergi ke seluruh bagian proyek karena ia bertugas mendatangi para insinyur nuklir untuk memeriksa paparan radiasi yang mereka terima. Dari sanalah Koval mendapatkan banyak informasi penting yang kemudian ia kirimkan ke Uni Soviet. Di pihak Amerika, mereka takkan pernah menyangka jika operator X-ray yang setiap hari mereka temui adalah agen elit Rusia. Karena Koval memang terlahir di Iowa, Amerika Serikat, dengan aksen Amerika yang sangat kuat dan kental. Selain itu, sebelum bekerja di Oak Ridge, Koval dianggap sebagai patriot sejati Amerika karena
Koval juga pernah masuk pada Angkatan Darat Amerika Serikat. Koval juga diketahui seorang ahli kimia. Karena itulah Koval mampu mengidentifikasi objek atom Amerika Serikat dan juga strukturnya. Bahkan dia pernah memfoto plutonium dan mengetahui cara mereaksikan fusi superkritis hingga menghasilkan daya ledak dengan menggunakan instrumen polonium untuk menghasilkan neutron yang melimpah hingga dapat memapar inti iblis dengan sempurna. Berkat Koval lah akhirnya Soviet berhasil meledakkan bom nuklir pertamanya pada 29 Agustus 1949 yang membuat Amerika Serikat dan Barat kebakaran jenggot, hingga kemudian terungkap fakta yang mengejutkan jika dalam beberapa tahun Soviet telah mengumpulkan informasi pada proyek Manhattan melalui Jos Koval. Saat itulah diketahui fakta-fakta bahwa ternyata ayah Koval, Abraham Koval, adalah seorang imigran Belarusia yang bermigrasi ke Amerika Serikat pada 1910. Koval juga diketahui pernah tinggal di Soviet selama 8 tahun dan kembali ke Amerika Serikat pada 1932. Dan meskipun identitas Koval sudah terungkap, tapi hal itu sudah terlambat. Diketahui beberapa bulan sebelum uji coba Trinity, ternyata Koval mengirimkan surat pengunduran diri dengan alasan ia diterima bekerja di sebuah pembangkit listrik di Eropa. Dan Koval pun mengusung seluruh keluarganya ke Eropa, pergi ke Eropa, hingga berhasil selamat dan tiba di Moskow. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang fakta cerita pencurian teknologi nuklir yang dilakukan oleh mata-mata Rusia. Dan tragedi-tragedi seperti ini faktanya telah berulang kali terjadi antara Amerika Serikat dan Rusia. Hingga saat ini Amerika Serikat dan Rusia terus bekerja dan menyebar mata-mata mereka untuk menggali segala informasi tentang rival-rival mereka. Iya, Profesor Kardus dari Lapangan Merah, Moskow mengabarkan